Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai materi geografi kelas SMA, yaitu dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada dasar-dasar dari peta, yang kedua ada penginderaan jauh, dan yang terakhir ada sistem informasi geografis. Pengertian peta. Peta adalah gambaran unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi dan digambarkan pada bidang datar dengan proyeksi tertentu dalam ukuran yang diperkecil yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara visual maupun tematik. Berikut adalah contoh dari peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, terdapat fungsi peta. Yang pertama, fungsi peta yaitu menunjukkan posisi. Yang kedua, menentukan jarak 2 tempat. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk muka bumi. Yang keempat, sebagai media informasi geografis. Dan yang kelima, sebagai sumber data untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis peta. Yang pertama ada peta umum. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan kenampakan yang ada di permukaan bumi yang bersifat secara umum. Yang kedua ada peta tematik. Peta yang mempunyai tema tertentu dalam penyusunan datanya. Selanjutnya ada komponen-komponen peta. Yang pertama ada judul peta, yang kedua ada tanda arah peta, yang ketiga ada legenda dan simbol peta, yang keempat ada garis astronomi, yang kelima ada insert peta, yang keenam ada tahun pembuatan dan sumber peta, dan yang terakhir ada skala peta. Selanjutnya kita akan masuk ke penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh adalah suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Selanjutnya kita akan membahas penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah suatu teknik atau seni yang memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek yang akan kita kaji. Gejala atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sebuah alat yang berupa sensor. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen dari penginderaan jauh. Nah, komponen ini ada beberapa. Yang pertama, sumber tenaga atau energi. Energi ini kebagi menjadi 2. Yang pertama ada energi aktif dan juga energi pasif. Energi aktif merupakan sebuah cahaya buatan, sedangkan energi pasif merupakan cahaya matahari. Selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer ini sebagai perantara dari energi yang akan masuk ke permukaan bumi. Energi ini bisa dipantulkan, bisa diserap, dan diteruskan ke permukaan bumi. Selanjutnya ada interaksi antara tenaga dan objek. Objek di sini bisa berupa atmosfer, hidrosfer, biosfer maupun litosfer. Dari masing-masing objek ini akan memantulkan gelombang cahaya yang berbeda. Jika objek tersebut cerah, akan memantulkan lebih banyak energi. Nah, begitupun sebaliknya, jika kurang cerah, energi yang dipantulkan pun lebih sedikit. Selanjutnya ada sensor, wahana, perolehan data, dan juga penggunaan data. Nah, wahana di sini yang dimaksud bukan wahana bermain ya teman-teman. Di sini wahana itu mengartikan sebuah alat transportasi untuk sensor. Karena dalam penginderaan jauh ini kita tidak bersentuhan langsung dengan objek. Contoh dari wahana ada pesawat dan juga satelit.
Nah, penginderaan jauh ini bermanfaat untuk di berbagai bidang. Contoh-contoh dari manfaat dari penginderaan jauh adalah dari bidang geodesi, bidang kelautan, hidrologi, geologi, bidang meteorologi dan klimatologi, dan juga bidang oseanografi. Selanjutnya ada teknik penginderaan jauh. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam peralatan, tergantung objek atau fenomena yang sedang diamati. Umumnya, teknik penginderaan jauh memanfaatkan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek yang diamati dalam frekuensi tertentu, seperti inframerah, cahaya tampak, gelombang mikro, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari tentang peta dan juga penginderaan jauh, kita akan mempelajari mengenai sistem informasi geografis atau yang biasa disebut dengan SIG. Sistem informasi geografi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Komponen dari sistem informasi geografis. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini contohnya seperti laptop atau alat-alat lain yang berbentuk fisik. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software, merupakan sebuah aplikasi di dalam sebuah perangkat keras. Lalu ada data. Data di sini dibagi menjadi dua, ada data spasial dan juga data atribut. Selanjutnya ada manusia sebagai otak atau yang mengolah data. Lalu ada metode. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup sistem informasi geografis. Yang pertama ada input data, manipulasi data, manajemen data, lalu ada analisis, lalu visualisasi. Lalu yang terakhir ada manfaat dari sistem informasi geografi. Ada manajemen tata guna lahan, inventarisasi sumber daya lahan, untuk pengawasan bencana alam, dan juga perencanaan wilayah dan kota. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai dasar-dasar peta, penginderaan jauh, dan juga sistem informasi geografi. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.